Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Untuk kesempatan kali ini, kita akan bertanya dengan guru kita yang sudah hadir bersama-sama dengan kita, Ustazah Inaratul Ain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, makasih banyak Ustazah udah datang sini Ustazah ya. Sama-sama Ustadz, alhamdulillah, mohon doanya. Masya Allah, Ustazah, kalau kita lihat surah An-Nur itu ada surah An-Nur ayat 35. Ya kan? Dan saya juga mau coba bertanya sama Ustazah, kaitan dari nama surah An-Nur dengan di awal itu membahas tentang perzinahan. Ada korelasinya apa? Silakan Ustazah, fadhal. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bu, Ibu, Nur, cahaya. Pertanyaan Ustadz David, apa sih korelasinya antara nama surat yaitu Nur, cahaya, dengan zina? Maka mari kita bahas di dalam surat An-Nur ayat 35. Di dalam surat An-Nur ayat 35 Allah berfirman bahwasanya Allahu nurus samawati wal ar, bahwa Allah adalah cahaya baik di langit dan di bumi. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Quranul Karim, Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa makna dibalik Allahu nurus samawati wal ar, yaitu Allah pemberi petunjuk bagi makhluk yang ada di langit dan juga makhluk yang ada di bumi. Jadi kalau kita sebagai makhluk bumi, Allah memberikan petunjuk kepada seluruh manusia dengan cahayanya. Karena Allah adalah sumber daripada cahaya. Dan dengan cahaya itu kita semua menjadi bercahaya. Siapapun yang diberikan cahaya oleh Allah, yaitu cahaya iman, maka insya Allah kita akan bercahaya. Karena kemudian dilanjutkan masalu nurihi kamisyakatin fiha misbah. Jadi nurnya ini di dalam surat An-Nur ayat 35, cahayanya itu seperti lentera yang menyala cahayanya, Bu. Jadi cahaya itu membuka setiap hal yang hak yaitu hak, yang batil menjadi batil. Begitu nampak jelas dengan cahaya. Maka hubungannya di sini adalah ketika seseorang itu mendapatkan cahaya iman dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi dia yang sebenarnya, yang betul-betul menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yang takut akan berbuat dosa. Jangankan berzina, untuk bermaksiat kecil saja dia takut kepada Tuhannya. Alhamdulillah. Maka ketika seseorang itu dilindungi oleh cahaya Allah, cahaya iman, dia akan takut untuk melakukan perbuatan zina. Karena apa, Bu? Kita tahu ya Ustadz, bahwa ketika orang berzina itu terang-terangan apa sembunyi-sembunyi? Sembunyi-sembunyi dong. Ada nggak yang si zinanya terang-terangan gitu di depan umum? Nggak ada. Ada? Ada enggak? Tapi zaman sekarang ada loh Ustazah. Ada apa loh. tuh? Jadi mereka begini, zinanya itu maaf ya Bu ya, maaf ya. Gitu kalau misalnya kita di media sosial, itu katanya tuh ada link-link khusus yang orang nonton perzinahan. Subhanallah. Video porno itu ada, artinya mereka ada pelakunya, ada aktornya, ada sutradaranya, ada kameramennya, ada yang menyaksikan. Berarti kan lebih dari 4 orang itu Ustazah. Subhanallah ya, ini langsung kena sanksi. Iya.
Benar Ustazah, kayak gitu tuh gimana Ustazah ya? Itu lebih dari 4, bukan 4 orang lagi ya Bu ya, lebih jadi ya Bu ya. berjuta-juta orang ya. Terus kita jadi viral, mau viral Bu dari perzinahan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ketika kita berzina dan kemudian disaksikan oleh banyak orang, ini sudah pasti di dalam ayat 1 sampai 10 surat An-Nur yang nanti akan kita bahas, hukumannya itu sudah jelas nyata adanya. Tapi itu tidak akan pernah dilakukan oleh orang-orang yang mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana di dalam Tafsir Al-Quranul Karim, Ibnu Katsir mengatakan melalui Ibnu Abbas bahwa orang mukmin nurun ala nur, dilapisi dengan 5 cahaya, yaitu bercahaya ucapannya, bercahaya perbuatannya, bercahaya jalan masuknya, bercahaya jalan keluarnya, dan bercahaya jalan kembalinya ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini sungguh luar biasa, nurun ala nur, maka akan menghalangi manusia-manusia yang sering bersembunyi untuk melakukan perbuatan zina, karena cahaya ini akan menampakkan yang nyata. Maka ketika seseorang sedang bersembunyi dan dia mendapatkan cahaya Allah, tidak jadi. Selingkuh ya, bersembunyi ya Bu, mau zina masuk kamar bersembunyi, tetapi ternyata di situ yahdi mayyasha, Allah memberikan hidayahnya kepada siapapun yang dia kehendaki, yang Allah kehendaki, maka niat buruk itu akan terhapus oleh hidayahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa cahaya keimanan. Ibu suka bercahaya atau suka gelap Bu? Benar. Kalau di kamar juga suka bercahaya apa suka gelap? Kalau tidur suka bercahaya. Di kamar suka ada bercahaya, suka gelap. Ada yang suka gelap Bu. Jadi kita seyogyanya selalu bermohon kepada Allah atas cahaya iman dan Islam kita, supaya apa? Supaya kita terhindar dari perbuatan maksiat dan dosa, terlebih dosa besar. Karena cahaya ini yang diumpamakan di dalam surat An-Nur, misbah al-misbahu fi zujajah. Dan di sini nanti minyaknya terbuat dari minyak zaitun. Minyak zaitun itu sudah bercahaya Bu, dari pohon zaitun yang sudah luar biasa bagusnya. Maka dari cahaya itu kemudian bercahaya lagi dengan cahaya Allah. Maka kemudian memancarkan cahaya ke sekitarnya yang menampakkan segala keburukan dan kegelapan. Semuanya akan menjadi bercahaya. Maka ketika kita melihat ada manusia-manusia yang berbuat dosa, khususnya berbuat zina, karena berbuat zina ini bersembunyi-sembunyi, maka yang bisa menyelamatkannya adalah cahaya iman dan Islam. Dan semoga kita senantiasa terus terlingkupi oleh cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin, ya Rabbal alamin. Amin, ya Rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustazah. Bu, pengen bercahaya enggak? Tadi waktu ditanya pengen bercahaya enggak? Aku mah pakai ini biar glowing. Ngomong-ngomong soal zina itu Ustazah, kira-kira gimana cara ngontrolnya? Karena kadangkala ya yang namanya setan ya kan, di antara 2 orang yang lagi berduaan, yang ketiganya ngeliatnya ke saya sih Bu. Kalau ada 2 orang di gelap-gelapan berduaan, yang ketiganya tuh kan lihat saya lagi kan. Aduh, gimana caranya nahan hawa nafsu, supaya kita nggak terjerumus di dalam zina. Gimana Ustazah? Siap Ustadz, kita memakai 3 pendekatan. Pendekatan spiritual, pendekatan intelektual, dan pendekatan emosional. Yang pertama pendekatan spiritual, yaitu kita tambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jelas ya para pemirsa di rumah juga. Kita dengan pendekatan spiritual ini menjadi benteng utama dari terusaknya pagar-pagar keimanan kita.
Maka pendekatan spiritual ini menjadi sangat vital karena iman dan takwa ini adalah tolak ukur keberadaan seseorang itu melakukan kemaksiatan atau amal soleh. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu pendekatan intelektual. Maka seseorang supaya jauh dari perbuatan zina harus lebih banyak mendalami ilmu agama. Karena dengan ilmu agama itulah, pengetahuan agama itulah, mereka akan semakin bisa mengevaluasi apa yang dia lakukan itu benar atau salah. Setidaknya seperti itu dari dua pendekatan tersebut. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan emosional ini yang sangat mencakup banyak ranah. Di antaranya yaitu menggunakan 5M. Apa itu, Ustaz? Apa itu 5M? Ember kali ya. Yaitu menjaga pandangan. Menjaga pandangan. Menjaga pandangan. Seseorang agar terhindar dari perbuatan zina, wajib bagi dia untuk menjaga pandangan khususnya terhadap laki-laki, Bu. Laki-laki, Bu. Ya. Ini di sini ada laki-laki enggak ya? Ya. Bu, jangan lihatin saya nunduk. Jangan lihat-lihat ya. Menjaga pandangan ini khususnya terhadap laki-laki. Lawan jenis gitu ya. Oh iya, bagi perempuan laki-laki, bagi laki-laki perempuan. Ini bahaya nih, faktor emosionalnya akan langsung naik kan seperti itu kalau sisi penjaga pandangan. Yang kedua, yaitu bagaimana kita menutup aurat. Menutup aurat. Menutup aurat itu wajib bagi seorang wanita, apalagi wanita muslim. Yang ketiga, memperbanyak ingat atau zikrullah. Memperbanyak ingat sama Allah. Kalau kita banyak ingat sama Allah, insya Allah dimanapun kita berada akan selalu terjaga. Lihat wanita cantik, Allah, Allah, Allah. Subhanallah. Lihat sesuatu yang tidak baik, kita langsung ingat Allah. Berzikir kepada Allah. Yang keempat ya, tadi udah tiga ya. Yang keempat, kita menjauhi perbuatan-perbuatan atau tempat-tempat maksiat. Karena kita sebagaimana yang kita tahu, ketika kita kumpulnya dengan penjual minyak wangi, kita ikut wangi. Ketika kita bareng sama penjual ikan. Penjual ikan, enak dong nanti kita goreng. Iya. Baunya bau. Jadi sedap, itu bergizi, bau ikan. Baik. Jadi bagaimana kita menghindarkan diri dari tempat-tempat yang tidak baik. Menghindari dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Itu yang keempat. Yang kelima, mengalihkan emosi kita kepada hal-hal yang positif. Karena apa? Kecenderungan untuk melakukan zina itu pasti kecenderungan emosi-emosi negatif. Sehingga ketika muncul hasrat tersebut, rajinlah berolahraga, rajinlah ke majelis taklim, rajinlah beribadah ke majelis ilmu. Ngerumpi Bu, enggak apa-apa. Tetapi ngerumpi agama. Alhamdulillah. Sehingga ketika kita alihkan kepada perbuatan-perbuatan yang positif, energi-energi negatif itu lama-lama akan luntur dengan sendirinya. Kita lupa dia yang ada di sana. Yang selalu terbayang-bayang kecantikannya, yang selalu terbayang-bayang kemolekannya, kita lupa karena kita sudah sibuk membaca Al-Quran, kita sibuk bersedekah, kita sibuk melayani suami, kita sibuk mengurus anak kita. Tapi kalau kita sering menganggur, sering melihat yang mohon maaf ya, adegan-adegan yang kesaksiannya jutaan orang itu, yang sudah ke sana kemari jadi viral, akhirnya kita tercekoki, otaknya terracuni sehingga timbul keinginan untuk praktek bersama orang yang bukan suami kita. Na'udzubillahi min dzalik. Maka setidaknya tadi 3 pendekatan dengan 5M secara pendekatan emosional. Masya Allah. Ini ibu-ibu langsung hafal nih. Bu. Coba Ibu, 5M apa tadi Bu yang pertama? Dari mata. Menjaga pandangan, aduh sampai miring-miring dah. Ayo Bu, silakan Bu. Menghindar dari pandangan, menghindar dari menjaga aurat, tutup aurat. Iya. Ketiga, menjaga jadi grogi.
Bu, ada yang tahu nggak? Ayo, ya pertama apa tadi? Menjaga pandangan. Kedua, menjaga aurat. Yang ketiga, berzikir pada Allah. Yang keempat apa? Keempat apa tadi? Ayo. Nih mama emang cuma gini nih. Ya, tahu nggak Bu? Tahu apaan? Tahu ah. Yang keempat apa? Ayo. Ayo apa? Apa? Udah pandangan. Oh. Apa? Olahraga boleh itu yang terakhir kelima, tadi. Bu. Itu yang kelima. Yang keempat apa itu? Yang keempat? Apa? Sudah udah berzikir yang berzikir. ketiga. Apa? Empat. Sudah Apa? itu yang kedua. Apa? Apa? Apa Bu? Mendekatkan diri pada Allah udah. Udah tadi ayo. Udah. Ayo, apa tadi? PR, Yang Ustaz, tadi yang PR. ikan itu loh Bu, yang ikan. Apa? Mendekati suami orang Mendekati Ustaz David. Astagfirullah, jangan. Orang yang baik bergaul dengan orang-orang soleh, Iya, ikut siap. pengajian, terakhir baru olahraga atau kegiatan yang positif. Kalau masih ada perasaan syahwatnya juga puasa, ya betul ya Ustaz ya? Betul, ini Tuh. dalilnya ada. Ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil fajr wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Oh. Nah, kalau memang sudah para pemuda ini ya, khusus untuk para pemuda, ya masyarakat syabab, yaitu untuk para pemuda, jika sudah kuat menikah, biasanya kan ada ya yang nggak mau nikah karena belum mapan, padahal kita udah biasa mapan di atas kasur ya. Itu papan Bu. Itu papannya. Jadi padahal di situ kalau sudah siap, sudah kuat, maka menikahlah. Tapi kalau belum siap, belum kuat, ya berpuasalah. Karena sesungguhnya dengan puasa fa innahu lahu wija, maka akan dapat menahan dari hawa Nafsu, Masya Allah. Itu tadi kalau pemuda. Iya. Kalau misalnya maaf, udah Mak-mak. pernah nikah umur 50 tahun ya Bu ya. Masih kepengen gitu gimana itu? Puber kelima ya? Puber kelima ya Bu ya. Ya kan maaf ya suka gitu kan Ustazah ya. Iya. Sama tetap puasa juga Ustazah. Iya, karena dengan menahan hawa nafsu, karena dosa-dosa kita itu lebih cenderung diakibatkan dari syahwat makanan terlebih dahulu. Masya Allah. Jadi karena makanan itu memberi kekuatan, maka ketika kita mau makan, itu mari niatkan untuk makan untuk bekal kita beribadah, bukan untuk memenuhi hawa nafsu. Karena insya Allah dengan setelah kita berpuasa, keinginan-keinginan itu akan hilang karena kita tidak punya tenaga, udah mikir makan aja nanti. Iya, mikirinnya udah lapar. Jangankan sama mikir yang janawan lain itu ya, mikir makan aja nanti gitu. Ya, betul. Siap. Bu, paham? Insya Allah. Baik, siapa yang mau nanya? Angkat tangan. Oh, ada yang mau nanya ini satu. Silakan. Ada Aida, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan mau nanya apa? Nama saya Aida Selvia. Ustazah, saya ingin bertanya, apabila lelaki udah menikah, sudah punya istri, namun dia mengaku bujang terhadap wanita lain, itu termasuk talak atau enggak ya? Termasuk apa? Talak. Talak. Oh, jadi kalau dia sudah menikah, terus dia mengaku bujang sama Wanita lain. perempuan lain, itu udah termasuk talak apa enggak? Waduh, dalam ini. Terima kasih banyak ya Aida ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, dijawab sekarang apa besok? Nanti aja ya kita jawabnya ya. Nanti kita jawab ya. Kita jawab setelah yang berikut ini, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Indonesia.